kegiatan persiapan itu sudah kita laksanakan di bulan Januari 2024. Di sana kita bisa mulai merumuskan baik itu terkait anggaran, rencana kebutuhan personil yang akan dilibatkan maupun personil-personil di luar Polres Rejang Lebong yang akan kita minta sebagai personil bawah kendali operasi atau BKO. Bala bantuan. Iya, bantuan. Jadi karena ketika nanti di tahap pemungutan suara itu kan personil Polres kita kan semuanya berada di TPS. Jadi Betul. untuk mengamankan mako kita Sampai harus ke pelosok-pelosok ya Pak ya? Jadi sampai ya bisa dibilang di ujung wilayah lah. Betul. Iya, di ujung wilayah mungkin untuk mencapainya cukup sulit. Betul, betul. Kalau untuk anggota sendiri, ini kan ada yang sampai ke pelosok daerah gitu ya kan Pak. Mungkin Sobat Polri juga melihat ada di sosial media ada yang lewat lumpur-lumpur gitu ya Pak. Di daerah kita kan juga ada yang bagian pelosok jauh, yang mau ke TPS-nya itu sulit ya Pak. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai motor trail gitu ya Pak ya, yang susah dilewati. Itu dukungan operasional sendiri dari kantor terhadap personilnya itu seperti apa Pak? Hai Sobat Polri, berjumpa lagi dengan saya Brip Polangita masih di podcast yang sama, podcast Tatak Terawang Tungga Polres Rejang Lebong. Hari ini finally kita bisa mengundang Kabak Ops Polres Rejang Lebong. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Ini Sobat Polri harus tahu kalau ini adalah jantungnya Polres Rejang Lebong. Kenapanya nanti akan kita bahas di materi kita hari ini. Boleh untuk pertama perkenalan dulu mungkin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jos Rudianto, pangkat Ajun Komisaris Polisi, jabatan sehari-hari sebagai Kabak Polres Rejang Lebong, di mana tugas kami adalah mengatur semua kegiatan operasional yang ada di Polres Rejang Lebong. Oke, nah ini Bapak mungkin Sobat Polri ini kan tidak semuanya tahu kalau polisi ini fungsinya banyak sekali. Nah, dan Sobat Polri juga ini FYI-nya adalah ini Kabak Ops yang mengepalai mengatur operasi-operasi yang dilaksanakan kepolisian, betul ya Bapak ya? Betul. Jadi mungkin kalau Sobat Polri lihat di hari-hari besar, hari keagamaan, atau mungkin ada untuk yang demo, mengeluarkan aspirasi, itu polisi-polisi yang ada di jalan itu semua diatur tingkat pengamanannya di bagian operasional ya Pak. Nah, jadi karena sekarang yang sedang happening adalah tentang tahapan pemilu di 2024. Mungkin kita akan bahas tentang pemilu dulu ini ya Pak ya. Iya. Karena semua masyarakat pun terutama Rejang Lebong itu memberikan atensi yang besar sekali untuk pemilihan kepala daerah yang terbaru. Nah ini kan tahapan pemilu sendiri itu ada banyak sekali ya Pak ya, dari mulai pendaftaran paslon, ada kampanyenya, pungut dan hitung suara sampai penetapan hasil nanti ya Pak ya, di bulan Desember ini ya Pak ya. Nanti pelantikan baru di bulan Februari, betul ya. Nah ini di semua tahapan pemilu itu apakah polisi turut hadir dalam artian mengamankan, itu seperti apa sistematisnya? Terima kasih. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa di tahun 2024 adalah tahun politik di mana kita secara serentak di seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur. Ya, termasuk juga di kabupaten kita Rejang Lebong, ya kita melaksanakan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati. Betul. Yang tahapannya itu ya bisa dibilang cukup singkat ya. Kalau di peraturan PKPU itu hanya 8 bulan. Namun kita di kepolisian sudah kita bagi beberapa kegiatan ya, baik mulai kegiatan persiapan itu sudah kita laksanakan di bulan Januari 2024. Di sana kita bisa mulai merumuskan baik itu terkait anggaran, rencana kebutuhan personil yang akan dilibatkan maupun personil-personil di luar Polres Rejang Lebong yang akan kita minta sebagai personil bawah kendali operasi atau BKO. Bala bantuan. Iya, bantuan. Jadi karena ketika nanti di tahap pemungutan suara itu kan personil Polres kita kan semuanya berada di TPS. Betul. Jadi untuk mengamankan mako kita sampai ke pelosok-pelosok ya Pak ya? Jadi sampai ya bisa dibilang di ujung wilayah lah. Betul. Iya, di ujung wilayah mungkin untuk mencapainya cukup sulit. Betul. Kita tempatkan personil kita di sana. Kemudian ada tahap pelaksanaan. Ya, tahap pelaksanaan ini cukup banyak ya. Dari mulai
kita awali itu di bulan Mei. Oke. Di bulan Mei 2024 itu ada tahap Pendaftaran. pemenuhan persyaratan. Pemenuhan persyaratan. Iya, jadi ada pemenuhan persyaratan paslon, kemudian ada pengumuman pendaftaran paslon, ada pendaftaran paslonnya. Iya. Sebelum pendaftaran Iya. aja udah panjang Iya, kita udah amankan panjang. ya Pak ya. Kemudian ada pengusulan pengesahan penelitian, ya, penelitian persyaratan. Ya, jadi sudah memastikan layak iya, apa enggaknya padahal sudah udah daftar, ya. diteliti lagi apakah memenuhi syarat atau tidak. Itu ada kegiatan pemeriksaan administrasi, baik keabsahan ijazahnya, kemudian kondisi kesehatannya. Itu Kemudian kita sudah ikut mengamankan semua Pak ya? jadi semua tahapan itu kita melibatkan personil dengan presentasi masing-masing. Misalnya di tahap pengumuman pendaftaran paslon, Iya, itu betul. kita melibatkan 1/5 dari kekuatan kita. Wow. Ya, kemudian di pendaftaran paslonnya itu juga 1/5 dari kekuatan. Itu dari subuh sampai hampir sudah ada maghrib rumusnya kemarin ya, Pak masing, ya? iya. Betul. Jadi cukup sibuk memang, tapi ya memang ini harus tahapan yang harus kita lalui. Kemudian setelah diteliti, ditetapkan lagi. Oh, berarti paslon yang mendaftar Layak atau tidaknya memenuhi gitu. syarat. Nah, setelah ditetapkan memenuhi syaratnya baik secara administrasi maupun syarat kesehatan, akan dilaksanakan kegiatan pengundian nomor urutnya. Oke. Nah, jadi setelah pengundian nomor urut tentunya mereka sudah nomor dicabut si A paslon A Dapat paslon kosong A, iya, berapa gitu ya, misalnya Pak ya? Nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Yang bisa dilihat Iya. sama masyarakat di poster-poster Iya. itu ternyata mengalami yang Iya, cukup panjang jadi prosesnya cukup ya panjang. Pak. Jadi ketika mereka sudah punya nomor urut, mereka bisa sosialisasikan ke masyarakat. Betul, Bahwa- tahapan kampanye Iya, tadi ya Pak ya. untuk memasuki tahapan kampanyenya. Betul. Iya. Nah jadi dia sebenarnya cukup singkat selama 8 bulan tetapi panjang urutannya ya Pak ya. Dan urutan. Sobat Polri juga perlu tahu bahwa pihak kepolisian dari awal sebelum terlaksana 8 bulan tadi aja kita sudah diatur persentasenya Iya, untuk pengamanan, untuk betul ya pengamanannya Pak, ya. sudah Jumlah dipersiapkan. Jumlah personil yang dilibatkan itu sudah ditentukan, ya. Ditentukan ada 1/5, ada 1/6, ada 2/3. Ini baru satu operasi. Iya. Operasi Mantap Praja namanya Iya, ya Pak ya. Ini baru satu operasi, sedangkan Bakops itu mengawaki sangat banyak operasi Sangat kepolisian, banyak. betul Iya. ya Pak? Iya benar. Nah, selama Polres Rejang Lebong melakukan pengamanan di tahapan pemilu 2024 ini, ada nggak Pak gangguan Kamtibmas yang menonjol atau mungkin yang menjadi kendala-kendala di lapangan dari personil? Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah semua tahapan pemilu bisa kita lalui dengan baik, ya. Semua tahapan pemilu bisa kita lalui dengan baik tanpa ada hambatan maupun gangguan Kamtibmas yang menonjol. Ini tentunya berkat partisipasi masyarakat Betul. dan kesadaran masyarakat untuk sama-sama menjaga kondisivitas wilayah selama Betul. pelaksanaan pemilu. Dan ini cukup kita syukuri sehingga Kabupaten Rejang Lebong bisa melaksanakan tahapan pilkada dengan Lancar. baik. Ya, sampai kemarin sudah ditetapkan melalui rapat pleno di kabupaten, Betul. itu sudah ditetapkan pasangan Perolehan suara yang memperoleh terbanyak. suara terbanyak. Oke. Nah jadi memang Rejang Lebong termasuk paling kalem ini Pak ya, zona hijau kalau kita sebut ya, karena memang masyarakatnya dan juga para tim-tim pendukungnya semua itu aman, tentram gitu ya Pak ya. Nah kita lihat kemarin juga pas masa kampanye banyak kegiatan positif yang dikeluarkan para paslon tanpa saling menyenggol. Iya, gitu benar ya. itu. Itu masyarakat Rejang Lebong keren tuh. Nah, kalau untuk anggota sendiri, ini kan ada yang sampai ke pelosok daerah gitu ya kan Pak. Mungkin Sobat Polri juga melihat ada di sosial media ada yang lewat lumpur-lumpur gitu ya Pak. Di daerah kita kan juga ada yang bagian Ada. pelosok jauh, yang mau ke TPS-nya itu sulit ya Pak. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai motor trail gitu ya Iya. Pak ya, yang susah dilewati. Itu dukungan operasional sendiri dari kantor terhadap personilnya itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk pelaksanaan operasi, seluruh personil yang dilibatkan dalam kegiatan pengamanan di setiap tahapan itu diberikan dukungan operasi namanya.
Jadi indeksnya sudah ditentukan melalui norma indeks di kepolisian. Adapun hak-hak personil yang dilibatkan dalam kegiatan operasi Mantap Praja maupun operasi-operasi lainnya itu terdiri dari uang saku, ya, terdiri uang saku sebesar Rp31.000 per orang per hari. Kemudian ditambah uang makan sebesar Rp84.000 per orang per hari dan ditambah bekal kesehatan. Ya, bentuk bekal kesehatan ini indeksnya Rp7.000 per orang per hari dan ini kita berikan dalam bentuk vitamin maupun suplemen dan itu sudah direkomendasikan oleh dokter kita. Oh ya, ada tim dokes kita juga ya Dan ya. Nggak cuma itu, saya lihat juga mereka udah ransel disediakan, semua peralatan-peralatan itu ya Dan ya. Jadi untuk ransel dan kelengkapan lainnya memang sudah disiapkan oleh pemerintah dan itu sudah disalurkan pada saat operasi Mantap Brata pada saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang juga diperuntukkan pada saat pemilihan kepala daerah. Dan kita lihat juga para pimpinan, pejabat utama, Kapolres pun pada saat personil ke daerah-daerah pelosok pun para pejabatnya kami lihat turun langsung juga untuk mengecek satu persatu ya Dan ya, memastikan semua berjalan dengan lancar. Iya, itu jadi salah satu bentuk support pimpinan, menyemangati anggotanya untuk melaksanakan tugas. Jadi ini suatu kegiatan yang positif dari pimpinan kita sehingga personil kita yang melaksanakan tugas walaupun medannya cukup berat dengan kehadiran pimpinan kita timbul semangat membara ini karena pimpinan aja turun langsung gitu ya Dan ya. Kalau ngomongin soal tahapan pemilu kan kita masih panjang sampai bulan Februari nanti ya Dan ya. Masih lumayan untuk pendampingan pengamanan gitu ya Dan. Nah, kita bergeser sedikit dari tahapan pemilu. Kan ini di bagian Bakops ini kan banyak sekali operasi kepolisian. Iya, benar. Ini kan kita mau menghadapi Natal dan Tahun Baru. Mungkin operasi kepolisian apa yang akan kita hadapi ke depannya? Baik, jadi kami sampaikan saat ini jajaran Polda Bengkulu di samping melaksanakan operasi Mantap Praja Nala 2024, saat ini kita juga sedang melaksanakan operasi Pekat untuk memberantas penyakit masyarakat menjelang pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru. Kemudian nanti direncanakan pada tanggal 23 Desember itu kepolisian secara serentak seluruh Indonesia akan menggelar operasi lilin ya, secara nasional sandi operasinya operasi lilin karena kita berada di Bengkulu, sandinya menjadi operasi lilin nala. Iya, itu akan dilaksanakan selama 11 hari. Dari mulai tanggal 23 Desember hingga 2 Januari. Itu untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru ya Dan ya. Nah, jadi biar Sobat Polri tahu juga bahwa banyak sekali nih PR dari bagian operasi ya Dan ya. Nah, nanti juga mungkin Komandan bisa memberikan pesan-pesan mungkin ke teman-teman juga yang menonton acara kita. Karena ini kan juga ada operasi Pekat ya, tadi Komandan bilang untuk membasmi penyakit masyarakat. Nah, jadi mungkin awamnya kita tahu kayak minuman-minuman keras gitu ya Dan ya. Atau mungkin anak-anak nongkrong yang lagi ngelem gitu ya Dan ya. Supaya mengurangi keresahan masyarakat juga. Nah, selain itu juga kita akan melaksanakan tadi yang Komandan sebut operasi lilin ya Dan ya, mulai dari menjelang Natal nanti 23 Desember. Jadi supaya mungkin masyarakat juga bisa menyiapkan diri karena akan ada banyak kesibukan dan juga apalagi di jalan raya juga ya Dan ya. Nah, nanti kita akan dengarkan pesan-pesan dari Pak Kabak Ops nih. Mungkin sebelum memberikan pesan-pesan, kita mau tanya satu pertanyaan terakhir ini Dan ya. Ini kan di tahapan pemilu, kita kembali ke tahapan pemilu tadi untuk Desember, Januari sampai ke Februari. Itu bagaimana posisi personil dalam artian ada berapa banyak kekuatan yang sudah disiapkan untuk mengamankan kegiatan ini sampai finishnya nanti? Baik, kami akan sampaikan untuk perlibatan personil itu maksimal adalah 2/3 dari kekuatan. Itu adalah maksimal yang bisa kita libatkan dalam kegiatan operasi. Artinya setiap kegiatan operasi bisa berjalan dengan baik, namun kegiatan rutin
memberikan tetap iya dilaksanakan. memberikan pelayanan dan lain-lain itu tetap berjalan. Itulah makanya pimpinan kita menyampaikan bahwa pelibatan personil itu maksimal 2/3 dari kekuatan kita. Betul. Ya, jadi yang 1/3 untuk kegiatan rutin, yang 2/3 untuk kegiatan operasi. Jadi supaya masyarakat juga Iya. masih bisa Iya. meminta pertolongan, Iya. saran dan juga memberikan pelaporan ya Dan Masih ya. bisa menerima laporan, Betul. masih ada yang melayani pembuatan Betul. SKCK, pembuatan STIM. Jadi Tidak usah pelayanan, khawatir iya, ya Dan ya. pelayanan masyarakat tetap Harus berjalan. utama Iya, gitu ya. tetap diutamakan. Nah, mungkin yang terakhir ini Dan boleh pesan-pesan ke Sobat Polri kita semua karena akan menghadapi Natal dan Tahun Baru, mungkin ada pesan khusus dari Baik. Kabakops. Baik, terima kasih Sobat Polri sekalian. Jadi untuk diketahui bahwa saat ini Polri sedang menggelar, khususnya Polda Bengkulu sedang menggelar operasi Pekat Nala 2024 ini berjalan selama 15 hari dan akan berakhir nanti pada tanggal 18 Desember ya. Ini sasaran operasi kita berupa orang, benda, tempat dan kegiatan. Tentunya yang berbau dengan penyakit masyarakat diantaranya mungkin minuman keras, prostitusi, narkoba dan lain-lain termasuk premanisme. Jadi itu akan berakhir nanti di tanggal 18 Desember. Kemudian untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, Polri secara serentak akan menggelar operasi dengan sandi Lilin Nala 2024. Ini akan digelar selama 11 hari. Fungsi yang dikedepankan adalah lalu lintas. Jadi fungsi lalu lintas karena salah satu tujuan utama dari pelaksanaan operasi ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan melaksanakan perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Khususnya mereka yang akan melaksanakan mudik menuju ke kampungnya sehingga perjalanan selama melaksanakan mudik bisa aman dan kondusif dan juga di dalam pelaksanaan operasi tersebut kita khususnya Polres Rejang Lebong akan mendirikan 4 pos ya, mendirikan 4 pos PAM atau pos pengamanan dan pos pelayanan. Jadi ini fungsinya nanti bisa membantu masyarakat, memberikan tempat istirahat, memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang akan mudik. Betul. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Komandan. Baik, ya. Terima kasih. Ini Sobat Polri mungkin informasi dari Kabakops tadi bisa sangat membantu karena mungkin sudah banyak yang sudah memulai mudiknya, apalagi anak sekolah sebentar lagi mau libur semua ya Dan ya. Jadi di tengah keramaian itu kami harapkan Sobat Polri semua melengkapi kendaraannya yang mau dibawa, memastikan rumah yang ditinggalkan dengan aman. Kalau ada keraguan di jalan boleh juga mampir di pos-pos pelayanan dan pengamanan yang sudah disiapkan nanti ya Dan ya. Kalau memang sangat ragu dimanapun Sobat Polri mau melakukan perjalanan, boleh berhenti dan minta pengawalan kepada pihak kepolisian. Semua walaupun hanya 1 kendaraan bermotor akan tetap dilayani ya Dan Jadi ya. kita akan laksanakan pengawalan secara gratis. Betul. Tanpa dipungut biaya. Kemudian untuk masyarakat yang meninggalkan rumah, mungkin rumah dalam keadaan kosong, silakan dihubungi Babin Kamtipmasnya sehingga Di wilayahnya bisa masing-masing, betul ya. Babin Kamtipmas di wilayahnya sehingga bisa dilaksanakan patroli secara berkala. Betul. Jadi nanti juga kalau kita tahu wilayah-wilayah yang banyak kosong, juga mungkin Pak Babinnya bisa koordinasi dengan Siskambling dan segala macamnya ya Dan ya untuk mengamankan. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu benar ya. Sekali tuh. Baik Sobat Polri, mungkin sebenarnya masih banyak sekali yang mau kita bahas, tapi mungkin di lain waktu ya Dan ya. Nah, Sobat Polri bisa memberikan pertanyaan di Instagram Polres Rejang Lebong, apapun nanti pertanyaannya akan kita sampaikan kepada Kabakops supaya kita bisa undang kembali nih. Susah mengundang ini orang nomor 3 di Polres sangat sibuk, jadi susah kita undang ya. Nanti kalau ada pertanyaan akan kita sampaikan supaya kita bisa bahas kembali ya Komandan ya. Baik, mungkin kita pamit dulu ke Sobat Polri semua Komandan. Saya Brigpol Anggita. Saya AKP George Rudianto. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik.